Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syurutut tawafi at-taharatu wa satrul aurati wa batida'uhu bil hajaril aswadi wa muhadzatul hajari bisyikil aisyari awalat tawafi wa akhirahu. Wa yaj'alu ta'ifu al-ka'bata ala yasarihi ma'al masyi tilqa wajihi wa yakunu kharijan bijami'i badanihi an jami'il baiti wa syarwadana wa hijri ismaila wa yatufu sam'an yaqinan wa la yaqsidu ghairat tawafi bimasyihi. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, ini sebagai pengetahuan juga, karena mungkin kita belum wajib karena belum mau melaksanakan haji atau umroh. Ini sebagai pengetahuan dan mungkin sebagai raba-raba penjenengan atau angan-angan. Semoga ini menjadi wasilah kita semuanya bisa terkabulkan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi sebagai pengetahuan, kalau saya pribadi ya pernah. Nah, ini yang penting sebagai pengetahuan. Mungkin penjenengan ya pokoknya membayangkan gitulah, kalau lihat di televisi siaran langsung di Masjidil Haram, ini nanti bisa membayangkan syarat-syarat orang melakukan tawaf atau syarat-syaratnya tawaf. Baik tawafnya itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah atau rukun dalam haji, yaitu tawaf ifadah atau tawaf kudum atau tawaf wada, pamitan mau meninggalkan kota Mekah, atau tawaf sunnah. Tawaf sunnah ya sunnah. Ini syarat-syaratnya ada 9. Yang pertama, at-taharatu minal hadatsaini wan najsi kama fis sholat. Yang pertama, orang tawaf itu suci dari hadas kecil maupun besar. Kalau suci dari hadas kecil, yaitu yang mewajibkan wudu. Kalau hadas besar mewajibkan mandi. Begitu juga suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat tawaf, seperti sholat. Jadi lah niatnya itu niat apa tidak? Kalau runtutannya itu dengan rukun atau kewajiban haji atau umroh, maka tidak perlu niat tawaf lagi. Tapi kalau tidak ada rangkaiannya itu dengan
haji atau umroh berarti tawafnya itu sunnah, maka butuh yang namanya niat. Makanya kalau di sini nanti ini tidak butuh niat karena sudah rangkaian ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi niatnya itu ya apa itu, nawaitul umrota wa ahramtu lillah atau labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu lillah. Jadi niatnya di situ ketika memakai pakaian ihram atau mulai dari apa itu namanya, batas-batas daripada tanah haram atau batas-batas kita melaksanakan ibadah haji. Jadi niatnya itu di situ. Kalau nanti tawaf termasuk rangkaian ibadah haji atau umroh, tidak perlu niat tawaf lagi. Kalau tawafnya itu sunnah ya seperti apa? Seperti mungkin kita setelah jamaah sholat subuh atau jamaah sholat asar dan seterusnya, setelah jamaah kita melaksanakan tawaf, yaitu namanya tawaf sunnah, maka di situ diwajibkan niat tawaf. Jadi tawaf itu persis seperti sholat, dalam arti persis seperti sholat, disyaratkan harus hadas, suci dari hadas kecil dan besar, dan suci dari najis. Yang nomor 2, satrul aurati, menutup aurat. Kalau wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tapak tangan, tapi kalau laki-laki mulai dari pusar sampai lutut itu harus tertutup. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yatufu bil baiti uryanu walakinnil ajizu anhu yatufu wala i'adata alaihi. Nabi bersabda, orang yang telanjang, dalam arti telanjang itu kelihatan auratnya, tidak sah tawafnya di Baitullah. Tetapi orang yang tidak punya pakaian suci, orang yang dalam arti lemah itu maksudnya tidak punya pakaian yang suci, yang tidak bisa menutup aurat, itu boleh melaksanakan tawaf dan tidak perlu mengulangi andekan dia setelah tawaf menempatkan pakaian bersih atau pakaian yang suci. Yang nomor 3, ibtida'u bil hajaril aswad. Orang tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu letaknya itu di pojokan timur utara. Timur utara, berarti timur utara itu apa Pak? Bahasane. Timur utara. Kalau Tenggara itu kan timur selatan, kalau timur utara itu apa? Timur apa? Barat Ya, kalau barat daya kan sana. Kalau timur utara itu waduh, enggak hafal. barat laut, selatan timur laut, barat laut. Jadi kalau pokoknya itu arahnya itu timur utara pojokan. Fala yu'tadu bima bada bi qabla wal sahwan. Faizan taha ilahi ibtada'a minhu. Jadi kalau tawaf itu dimulai tidak dari Hajar Aswad, misalkan mendapatkan satu putaran, ya maka itu tidak dihitung satu putaran. Harus dimulai lagi dari Hajar Aswad. Sekalipun toh dia itu memulainya tidak dari Hajar Aswad itu dalam keadaan lupa. Walaupun lupa, tetap tidak dihitung satu putaran, harus dimulai dari Hajar Aswad. Yang nomor 4, mukhadzatul hajari bisyikil aisari. Jadi ketika kita mulai tawaf dari Hajar Aswad itu harus dari sisi kiri kita.
tangan kiri kita atau pundak kiri kita. Al-muhadhi li sodrihi wa huwa al-mangkibu. Jadi yang ngepasi dada kita dan itu adalah pundak kita. Jadi inilah kalau kita praktekkan ya, karena kita tidak melihat. Pokoknya yang penting pundak kiri kita itu dipaski urutane ning gone Hajar Aswad. Jadi yang kiri kita tawaf itu perjalanannya itu dari Hajar Aswad itu dengan posisi kiri kita. Istilahnya itu berbeda dengan putaran jam. Kalau jam itu kan ke kanan, dan sedangkan kalau tawaf itu ke kiri, berbalik arah lah dengan putaran jam. Jadi harus dimulai dari arah kiri. Wa akhirahu, jadi pertama tawaf ya dari arah kiri, ketika berakhir tawaf ya dari arah kiri. Fayajibu fil ibtidai alla yataqaddama juz'un minal mankibi ala juz'in minal hajari mimma yalil baba. Ini sebenarnya yang sukar ki ngepas ini, ngepas nih. Jadi pertama kali tawaf sebenarnya yang sukar ini, pertama kali ini. Jadi pundak kita yang kiri itu harus kita paskan dengan Hajar Aswad walaupun dalam jarak jauh. Tapi biasanya di Masjidil Haram itu dipasih garis. Kalau yang paling ujung dalam arti ujung itu mepet dengan masjid. Maksudnya itu masjid yang ada atapnya itu dikasih tanda lampu hijau. Dia ada tandanya lampu hijau. Itu nanti ada urutannya, ada garisnya. Jadi insya Allah ini tidak, istilahnya orang mulai apa itu namanya, mulai tawaf itu ya tidak terlalu maju. Insya Allah pas karena garisnya ada, karena lampu hijaunya itu ada. Wal khomisu, yang nomor 5, ayat ja'ala to'ifa ka al-ka'bata, ayat ja'ala to'ifu al-ka'bata ala yasarihi. Yang nomor 5 syaratnya ketika tawaf senantiasa Ka'bah itu kita posisikan dari arah kita, seperti yang saya sebutkan tadi. Arah orang berputar mengelilingi Ka'bah atau tawaf itu apa itu namanya, berlawanan dengan putaran jam. Kalau putaran jam itu ke kanan, tapi kalau tawaf itu ke kiri. Dan itu harus kita yakin illa fi'ama fadhonan li syiddati usri alaihi maron li jihadi hijri Ismail. Kalau orang buta itu tidak ada yang menuntun, tidak ada yang membimbing, ya maka orang buta itu ya mengira-ngira saja, zon saja, punya persangkaan bahwa Ka'bah itu arah kiri. Karena apa? Orang buta itu kan sukar, wong namanya buta. Wasadisu, nomor 6 syaratnya orang tawaf ayakuna taifu kharijan bijami ibadanihi an jami'il baiti wasyarwadani. Orang yang tawaf itu harus di luar Ka'bah. Ya, semua baik pakaian, badannya yang bergerak itu semuanya harus di luar Ka'bah. Begitu juga harus di luar Sadarwan. Sadarwan nanti kalau kita lihat sana ada. Begitu juga di luar Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang melungker itu loh. Orang kok gamane tawaf melompat tapi di dalam Hijr Ismail, di sini tidak sah. Harus di luar Hijr Ismail, di luar Sadarwan dan di luar Ka'bah. Tidak boleh di dalamnya. Di dalam Ka'bah enggak boleh, di dalam Hijr Ismail juga enggak boleh, di dalam Sadarwan itu juga tidak boleh. Sarwadan itu selambuni ya. Sadarwan itu selambuni. Selambu apa? Kalau bahasa Indonesianya itu apa? Kelambu. Ya satir lah, tutup. Jadi di dalam tutup Ka'bah itu enggak boleh, misalnya tawaf di dalam apa itu selambunya Ka'bah itu tidak sah.
Hijri Risma itu yang bangunan yang melingkar itu loh. Ya ini nggak boleh juga. Tapi kalau sholat itu boleh, di dalamnya boleh. Tapi kalau tawaf itu nggak boleh. Wasabiu yang nomor 7 ayatu fasad an yakinan. Nomor 7 namanya tawaf baik sunnah maupun wajib maupun rukun itu harus 7 kali putaran. Kalau tidak sampai 7 kok berhenti ya syarat atau rukun atau sunnah tawaf itu tidak sah. Misalkan tawafnya itu sunnah ya tidak mendapatkan kesunahan tawaf. Misalkan itu wajib, kewajibannya itu belum gugur dan harus pasti itu 7 kali. Insya Allah kalau orang Indonesia tidak keliru karena membawa buku putaran pertama dungane iki, putaran kedua doanya ini, putaran ketiga doanya ini dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Nah, misalkan kalau ragu-ragu tidak baca sesuai dengan bimbingan putaran 1 sampai ke 7, falau syaka fil adadi akhadha bil aqoli kasolati. Kalau dia itu ragu-ragu, orang yang tawaf itu ragu-ragu sudah berapa kali dia itu melakukan tawaf, berapa kali putaran, maka kalau ragu-ragu maka dia wajib mengambil jumlah yang paling sedikit. Misalkan tuh ragu-ragu iki wis 7 po 6 ya kita ambil yang 6. Cuman kalau tawaf nggak ada sujud sahwi. Tapi kalau sholat tuh ragu-ragu, iki wis 4 rakaat atau sholat dulu apa isih 3, ya kita ambil yang 3. Cuman nanti kalau setelah kita tuh tambah 1 rakaat tuh sujud sahwi. Tapi kalau dalam tawaf tidak ada sujud sahwi. Jadi kalau ragu-ragu wis mubeng, wis tawaf ping 7 apa ping 6 ya kita ambil yang sedikit yaitu yang 6. Naam asyaku badal faraghi la yadurru. Betul ketika kita ragu-ragu tawaf kita itu sudah 7 apa 6 kita ambil yang 6. Tapi kalau ragu-ragunya itu sudah selesai tawaf, mungkin sudah sholat sunnah ba'da tawaf, ya maka tidak perlu tawaf lagi atau menambah lagi. Layak dulu itu maksudnya tawafnya sudah sah, ora perlu nambahi meneh. Jadi kaya sholat ini nek kilingane nambahi, tapi nek wis bar ya wis ora usah baleni meneh wong jenenge lali. Wa thaminu ada musorfihi liwirihi biala yaksida ghairu tawafi bimasyihi katolabi gharimin fakot. Yang nomor 6, orang tawaf itu harus tujuannya itu tawaf, tidak yang lain. Kalau kemarin kan dikatakan beda dengan wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah itu orang niat wukuf, ning kono mung pengin tuku es teh umpamane. Tapi belinya es teh itu di Arafah, ya wukufnya sah. Atau aku goleki sukron, mergo sukron iki nesu minggat ning Arafah. Niatku iki golek sukron, tapi saya tuh lewat di Arafah, maka wukuf saya itu sah. Walaupun toh niat iku ora wukuf. Tujuannya itu tidak wukuf. Golek sukron mergo nesu akhire minggat. Tapi kalau tawaf niatnya itu harus tujuannya itu harus tawaf. Jadi misalnya keliling-keliling ki golek sukron mergo bingung gitu. Sukron ki ning ndi goleki, tapi keliling-keliling goleki. Tapi tujuannya itu ora tawaf. Tawafnya tidak sah. Wong tujuane golek sukron kok. Kan tawaf kan ribuan orang. Kini ndi cah iki tak golek tapi muter-muter tawaf. Tapi tujuannya ora tawaf, tujuannya golek sukron. Ini tawafnya tidak sah. Jadi harus tawaf itu tujuannya adalah tawaf, tidak boleh yang lain.
Tapi kalau tujuannya itu dua, fa in syarraka ka angkosoda bimasihi at-tawafa wa talabal gharimi lam yadurra. Saiki upamane ya tawaf ya goleki wong ilang. Ya aku pengen tawaf karo goleki sukron. Ini kan berarti dua toh. Tujuannya itu dua, bukan niat paling niat mau wis rukun haji utawa di depan tadi nalika nyandang ihram. Utawa ketika mengambil mikot umroh karo haji itu niatnya di depan. Malahnya di sini tidak dikatakan niat tapi qasdu. Saya tawaf, tapi tujuannya itu ya juga satu tawaf juga mencari sukron krono minggat memang tak goleki. Tapi saya sambil tawaf ini sah. Tapi kalau hanya murni mencari orang yang hilang, tidak ada tujuan tawaf, ini tawafnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dafa'ahu syakhsun famasya bidaf'ihi khotowatun famasya bidafi khotowatin lam yadurra li'annahu lam yusrifhu li ghairihi. Sekarang ada masalah ini. Kalau ada orang mendorong ya, dorong mati nyurung terus mergo dia melakukannya karo didorong sehingga itu dia itu sampai beberapa langkah. Hal seperti itu tetap hukumnya sah lam yadurra. Karena apa? Li'annahu lam yusrifu li ghairihi. Karena pada dasarnya dia itu didorong itu bukan karena orang lain, itu bukan karena ya sekarang bahasanya dia itu melaku kedorong orang lain itu ya karena gerakan hanya bantuan orang lain saja. Jadi berarti kesimpulan ini piye? Saiki wong tawaf wae nganggo mesin muter wis sah. Utawa naik sepeda motor, umpamane tawaf naik sepeda motor ini sah. Asalkan yang penting posisi Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Jadi sini walau dafa'ahu syakhsun famasya bidaf'ihi khotowatin lam yadurrahu. Jadi ana wong teko nyurung terus kene teko meneng nyurung terus akhirnya tuh bisa sampai beberapa putaran tawaf. Ini hukumnya sah. Watasi'u yang nomor 9 syaratnya orang tawaf ayyakuna tawafu dakhilal masjidi wa in wasi'a. Orang tawaf itu harus di dalam masjid sekalipun toh masjidnya itu luas. Wal harami dan berada di tanah haram. Jadi kalau misalkan di luar tanah haram ya mungkin di sana itu batasannya itu ada. Walaupun roh lah ketok pamane ning hotel yo pamane ning gunung dhuwur lah tapi iku ora ning tanah haram muter sak tapi kaya kuat sedina itu ya, tapi di sini tetap sah asalkan di tanah haram gitu loh. Tapi kalau di luar tanah haram itu tidak sah. Fala yasihu kharijal masjidi ijma'an. Maka di sini kalau kita itu jadi umpamanya masjid itu waduh nganti tekan dhuwur ini tetap sah. Di sini kalau tawaf sampai berada di luar masjid sesuai dengan ijma'nya ulama itu tawafnya tidak sah. Amal khariju ilal khili fayasihu alama naqalau an syekhil irsyadi. Kalau orang yang berada di luar menuju ke tanah yang halal, wa amal khariju orang yang berada di luar masjid menuju ke tanah halal, fayasihu alamana kalau ala syarhil irsyadi. Jadi kalau tadi dikatakan fala yasihu kharijal masjidi, orang tawaf di luar masjid itu tidak sah. Nah sekarang kalau di luar ya
di luar sampai ning tanah halal. Maka di sini menurut Imam apa yang dinukil oleh kitab Syarhul Irsyad, ini hukumnya adalah sah. Wala yajibu fit tawafi niyatun, dan ketika tawaf itu rangkaian ibadah umroh atau ibadah haji itu tidak butuh yang namanya niat tawaf. Mengapa demikian? Linsihabi niyatin nusuki alaihi. Karena apa? Niat tadi sudah ketarik rangkaian ibadah-ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi niatnya wis ning awal. Kalau umroh ya niat umroh, kalau haji niat haji. Karena tawaf itu termasuk rangkaian ibadah umroh atau ibadah haji. Lakin tusanu illa, cuman niat ketika tawaf itu niat itu sunnah. Illa idza kana li ghairi manasikin. Kecuali kalau memang tawaf itu tidak ibadah haji atau umroh. Yang tadi saya katakan bar sholat subuh terus tawaf. Nah ini namanya tawaf sunnah, bukan rangkaian ibadah haji atau umroh. Nah ini butuh yang namanya niat tawaf. Bar sholat isya sandini istirahat, bar sholat isya terus tawaf. Nah ini tawafnya ini namanya sunnah, karena tidak rangkaian, bukan rangkaian nusuk ibadah haji atau ibadah umroh. Nah ini tawafnya itu butuh niat. Tapi kalau rangkaian ibadah haji atau umroh itu tidak wajib niat tawaf, cuman sunnah niat tawaf. Dalam arti misalkan tawaf itu tidak niat, umrohnya sah, hajinya sah. Katawafi kudumin, seperti tawaf datang dalam ke tanah lil halali, bagi orang yang berada di tanah halal, dalam arti tidak di tanah haram. Ya orang Indonesia kalau datang di Mekah kan harus sunnah tawaf kudum. Nah ini sunnah kudum seperti ini wajib yang namanya niat. Wanukila wanafli wairi kudumin, dan sunnah bagi orang yang tidak tawaf kudum. Wanafli wairi kudumin, dan sunnah selain kudum, artinya yaitu tadi sakliyane tawaf kudum ya diantaranya tawaf setelah sholat. Wis pokoke bar sholat tawaf mlebu Masjidil Haram tawaf. Lah ini kita posisinya kan di maktabnya itu masih di kota Mekah, berarti apa itu namanya, kita itu posisinya itu tawafnya itu masih sunnah. Kalau kita di luar tanah haram, berarti mungkin dari Jeddah ya. Kalau Jeddah itu kan berarti tanahnya itu tanah halal namanya. Nah kita kok menuju ke Mekah itu namanya nanti tawafnya itu tawaf kudum. Nah itu juga diniati. Begitu juga wa tawafu nadrin, tawaf nadar. Jadi misalkan kalau kita punya hajat, kita nazar hajatnya dilihat terkabul, dia akan tawaf. Nah maka tawafnya ini wajib, maka butuh yang namanya niat. Wa syurutu tawafi ya ghairun niyah wa tawafatu amma farunani kama fi busyra kalim. Syarat-syarat tawaf ini selain niat dan juga tawaf yang bukan merupakan rukun. Kalau rukun berarti tawaf itu kalau rukun tawaf itu dibutuhkan yang namanya, tidak dibutuhkan yang namanya niat. Dibutuhkan niat itu kalau bukan rukun atau kewajiban daripada umroh maupun haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu katsiratun. Orang-orang yang melakukan tawaf itu kesunahnya banyak sekali. Di antaranya yaitu istislamul hajaril aswadi, yaitu mengusap
Nomor 1 ngusap, nek ora iso ngambung ya ngusap Hajar Aswad, ini sunah tapi jangan dipaksakan. Wa taqbiluhu, begitu juga nomor 2 orang tua sunah mencium, istilah nyucup. Kalau nyucup itu takbil itu memakai mulut. Kalau mencium itu kan pakai hidung. Ya ini takbil itu pakai mulut. Istilah dicucup kalau orang Indonesia atau orang Jawa. Wa yusanu tahfiful qublah bihaitsu la yadharu. Dan ini sunahnya tuh kalau nyucup itu sedelok wae aja suwe-suwe aja. Diusek-useknya tidak. Ini sunahnya justru malah sedelok wae. Ini sunah tidak wajib. Makanya kalau tidak bisa, kalau bahasanya itu berdesak-desakan, mengkhawatirkan atau mempersulit kita, itu justru malah tidak disarankan kalau membahayakan keselamatan kita. Wastislamur ruknil yamani, dan juga sunnah mengusap rukun Yaman. Jadi pojokan kidul wetan, rukun Yaman kidul wetan. Wal masyu, dan disunahkan kalau orang tawaf itu berjalan tidak lari, ya, melaku tidak lari. Kemudian wal khufa'u fihi, dan kalau apa itu namanya, ketika tawaf itu disunahkan tidak pakai alas kaki, ojo nganggu sandal. Walau imra'atan, sekalipun itu adalah wanita, illa li udhrin, kecuali ada udur. Seperti apa? Kasyidati hurin, seperti sangat panas sekali, ya. Jadi tawaf itu kalau bisa sikili gitu, malah alas kakinya itu kita lepas. Fa'ilam yastadda jaza lubsu na'laini. Tapi kalau tidak sangat panas, dalam arti kaki menginjakkan lantai tidak kepanasan, ya boleh. Wong itu hukumnya sunah saja, boleh memakai apa itu kaos kaki atau memakai sandal, itu boleh. Wa nudiba taksirul khoto, payuk silu fayak suruh al ajlu. Jadi kalau orang tawaf itu disunahkan langkahnya tuh pendek-pendek wae. Ojo banter-banter, langkahnya tuh pendek wae, ojo juake wek karepe cepet rampung. Ben apa tujuane? Agar supaya pahalanya itu banyak. Jadi semakin pendek langkahnya semakin banyak pahalanya. Terus warromalu, disunahkan lagi yaitu romal. Romal itu apa toh? Jadi romal itu melaku ngincik wali. Melaku ngincik ya apa ya? Fisala satil atwafi al wali. Jadi tawaf putaran yang pertama, kedua dan ketiga itu disunahkan melaku ngincik. Melaku ngincik ini ya jinjit. Ya melaku cepat itu namanya romal. Melaku ngincik dan setengah lari. Itu putaran yang pertama, kedua dan ketiga. Wawa alisro, melaku ngincik iku apa to? Wawa alisro fil masyi ma'a taqarrubil khoto wa hazil kafataini. Melaku ngincik yaitu nyepetake, menyegerakan berjalan tapi mendekatkan langkahnya. Jadi mlakune iki cepet, cuman iki cendhek-cendhek ngono lho, ora mlayu kan langkahe ombo. Iki mlayu sithik tapi langkahnya tuh pendek. Langkahnya tuh pendek, cuman ki rada cepet. Nah, iki jenenge cara diubahke kan nek mlaku ngincik kan apa ki jenenge
kempeng itu bahasa Indonesia ini apa likat itu apa bahasa Indonesia ini loh. Likat. Di atas paha itu kan ini toh. Nggih. Ya, tapi kalau berjalan biasa tidak romal itu kan jalannya biasa. Biasa. Tapi kalau nyicik itu kan ini. Ini pada putaran pertama, kedua dan ketiga itu sunnah. Jadi tidak wajib. Begitu juga ketika sa'i itu ketika ada lampu 1 sampai ke berikutnya itu kan itu sunnah tidak wajib. Jadi romal lari kecil bahasanya. Oh, lari ke ya. Bahasanya lari kecil itu sunnah tidak wajib. Itu pada putaran pertama, kedua dan jadi fisalasatil atwafi al wali pada 3 kali putaran yang pertama. Terus yang berikutnya ketika tawaf disunahkan wal idho tibau bi jami'i tawafi wa waja'lu wasati ridai tahta mangkibi al-aimani wa torofahi ala mangkibi al-aisari maksufan. Jadi kalau tawaf bagi laki-laki itu sunnah memakai selendang. Ya, selendang. Lidak. Seluruh ketika tawaf itu selendang itiba. Apa toh itiba itu? Selendang itu yaitu menjadikan tengah-tengahnya lindang itu di bawah diselimpangi itu lho Pak Ali. Ya. Diselimpangi. Jadi sing ketok iki sing kanan. Oh. Sing ketok pundak iki sing kanan. Jadi terus prakteknya seperti itu. Karena kita tahu ya berarti wis rada ngerti sithik lah. Jadi kan satu dibuat sarungan, yang satu itu dibuat selendang. Nah, disampirki kalau bahasa Indonesia nih. Jadi yang di bawah ketiak kita itu yang kanan. Jadi saya ulangi lagi. Wa wajalu wasati ridaihi tahta mangkibihil aimani. Jadi selempangke sing ning nggone ngisor itu tengen ini kelek kita. Berarti nanti yang tekanan itu terbuka. Wa tarafahi ala mangkibi al aisari dan pucuknya itu diletakkan di pundak yang kiri maksufan dalam keadaan terbuka. Wa yusannu wa sunna fi'luhu walau fauqal makhiti minasyabi. Wa hadzani lidzakari idza arada asya ba'dahu. Dan disunahkan melakukan ittiba ini sekalipun di atas pakaian yang terjahit ini loh. Nek nalika ihram kan ora oleh nganggo pakaian jahitan tali. Oh, iya. Tapi nalika tawaf wimu tawaf sunah ora tawaf wajib ketika ihram haji maupun ihram umroh. Misalkan kita udah sholat subuh, pengen tawaf, itu kan kita itu boleh toh memakai sarung atau baju toh kali, tapi tetap disunahkan memakai selendang tadi, gitu loh. Walaupun dalamnya ini ada pakaian yang dijahit, gitu loh. Jadi fauqal muhit tetap disunahkan. Dan apa itu namanya? Itiba dan romal mencelimpangkan selendang dan apa itu namanya berjalan agak cepat. Romal itu berjalan agak cepat. Ini disunahkan bagi laki-laki ya lidzakari ketika ingin apa itu namanya pengen sa'i setelah melakukan tawaf. Wa ila fala yutlabani. Ning nek ora pengin sa'i ya tawaf iki ora disunahke mlaku ngincik, ora disunahke nganggo selendang. Jadi disunahke tawaf disunahke nganggo selendang dan mlaku ngincik romal berjalan agak cepat atau lari kecil itu kalau wong lanang iki pengin menghendaki terus bar tawaf sa'i. Tapi nek ora pengin sa'i mung tawaf tok krana sunah utawa nazar, maka tidak disunahkan memakai selendang atau ittiba dan tidak disunahkan romal lari kecil.
Wa illa fala yutlabani. Iki kan memang kanggo wong lanang, sing nganggo pakaian ihram 2 lembar kan wong lanang. Nek wong wedok kan pakai jahitan terserah. Memang wong wedok itu harus menutup aurat, tapi ketika ihram tuh muka tidak boleh tertutup, tapak tangan tidak boleh tertutup, harus terbuka. Kalau nanti sampai tertutup, dia kena denda, kena kafarat. Jadi dibaleni meneh, orang tawaf itu disunahkan pakai selendang dan juga melaku incik bagi laki-laki yang setelah tawaf pengen sa'i. Tapi kalau tidak pengen sa'i tidak disunahkan. Wa du'a'u al-waridu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tawaf itu disunahkan doa dari tuntunan Kanjeng Nabi itu banyak ya, nanti di buku panduan orang haji atau umroh itu banyak. Ya kalau mergo saking dinyake setiap putaran doanya ini, setiap putaran ini kon ngapalne saiki ya ora apal wong sak umur ku mung cuman pisan tok. Au ana khatim minas sahabat, atau doa yang bimbingan dari para sahabat. Terus berikutnya ketika tawaf wa sholatu rakaataini fa aksaru ba'da tamamihi. Setelah tawaf disunahkan sholat 2 rakaat atau lebih. Wal afdhalu fi'luhuma khalfal maqami. Yang lebih utama sholat sunnah setelah tawaf itu dilakukan di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan sareane, tapi makom tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu namanya makom Ibrahim. Wa in ba'uda qadra salasi mi'ati dhirain, sekalipun toh di belakang makom Ibrahim itu agak jauh sampai 300 dhira. Wal afdalu ala yazida bainal musolli wal makomi ala salasati adruin. Kalau bisa orang yang sholat setelah tawaf itu jaraknya tidak boleh lebih daripada 3 dhira. 3 dhira ya 3 meter lah dari makom ya, makom Ibrahim. Wa tuji'u rakaataini ba'da asabi'a kasiratin wal afdhalu ayyusolliya likulli usbu'in rakaataini. Dan 2 rakaat ini setelah beberapa minggu, maksudnya tuh gini, orang itu kalau di sana itu minimal 1 minggu tawaf 1 kali dan sunnah sholat setelah tawaf. Ini kono tapi. Jadi wal afdalu ayyusolli kullu usbuin rakaatin, minimal itu 1 minggu itu 2 rakaat. Walau akharu ma'an wal afdalu akmalu liman tofa asobiha fi lahu fi'luhuma ba'da kulli usbu'in. Jadi nek cedak kono ki nek iso seminggu minimal 2 kali rakaat salat di Masjidil Haram, ya tentu tawaf lah. Wa minan sunanit tawafi faragul qalbi wal khusyu'u wa tadabburu wa sakinatu wa adamul kalami illa fil khairi wa raf'il yadaini ila da'a. Termasuk disunahkan ketika tawaf yaitu hatinya itu kita kosongkan. Maksudnya kosongkan is melulu ibadah. Ojo kehilangan warna-warna. Kilingan omah, kilingan gawean omah, kilingan anake ning omah, kilingan anake bojone ning omah. Wis pokoke iso tawaf is wong tawaf kan padha karo salat. Hatinya itu kosongkan, kita konsentrasi dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sunahnya yaitu khusyuk. Kemudian berangen-angen, ya Allah Gusti, Ka'bah kok koyo ngene, ireng wae di ini sebagai pertanda kekuasaanmu, perintahmu dan seterusnya. Pokoknya tadabbur yang baik. Wasakinatu, dan kalau bisa itu tenang, ojo guyon nalika tawaf. Dan kalau bisa sunahnya itu jangan sampai berbicara, kecuali yang baik-baik saja. Jadi misalkan tawaf kalau omongan ora apa-apa, ora batalke. Cuman kalau bisa itu yang
baik, atau kalau bisa itu diem dan mengangkat tangan ketika berdoa. Wa illa ja'alauma tahta sodi kasolati. Nek ora ndonga nalika tawaf kuwi mau ya tangani kon nyelehke ning ngisor dodo kaya dene salat. Wa minal mahbubi fihi assalamu ala akhihi wa soali an khalihi. Termasuk yang terbaik atau istilahnya yang dicintai dalam tawaf yaitu uluk salam ketika bertemu konconi utawa nakoni ora apa-apa. Jadi nalika putaran kedua aku putus sekron assalamualaikum ron piye kabarmu. Nah, ini boleh. Wa su'ali an khali. Wa tawafu ba'da sufi la yufitu bi fadilatul julusi ba'da kama fi hadisin man shalla subha summa qa'ada yadkurullaha ta'ala ila ayat tolu samsu summa shalla rakatani kalau lahu ajwa hajatin wa umratin tamateni. Kalau bisa tawaf itu setelah subuh. Agar supaya apa? Agar supaya fadilahnya tawaf itu seperti orang yang sholat berjamaah setelah sholat berjamaah subuh lungguh zikir ning Gusti Allah sampai matahari terbit. Sesuai hadis Kanjeng Nabi, barang siapa sholat jamaah subuh setelah sholat jamaah subuh zikir lungguh sampai matahari terbit, pahalanya itu seperti ibadah haji dan umroh. Jadi syukron orang mampu ibadah haji umroh nek bar subuh selalu zikir. Mbok kowe maca Quran, mbok kowe zikir, mbok sholawat, sing penting setelah jamaah subuh sampai matahari terbit. Iki ganjarane padha. Ajru hajatin wa umrotin tammataini. Padha karo ganjarane haji lan umroh sempurna. Mulane ketika tawaf sunah itu yang terbaik adalah setelah subuh. Ini fadilatul julusi ba'daha kama fi hadisi man sholat barang siapa sholat subuh lalu duduk zikir kepada Allah sampai ila antatlu asyamsu sampai matahari terbit lalu sholat 2 rakaat maka ibadahnya seperti ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Wal muradu biman qa'ada fil hadisi man istamaro ala dzikrillah fatawafu fihi adzikru wa tawafu faqad jama'a bainal fadilataini kada qala Sa'id bin Muhammad fi Bushrul Karim naklan an katsirin minal ulama. Jadi keterangan hadis-hadis ini bahwa barang siapa setelah sholat subuh zikir duduk sampai matahari terbit, setelah matahari terbit kira-kira 4 menit lalu sholat 2 rakaat, ini adalah sesuai dengan keterangan banyak ulama yang diterangkan oleh Imam Sa'id bin Muhammad dalam kitab Bushrul Karim. Al-Fatihah.